oh ini tanaman kita misalnya terserang oleh jamur, oke lah kita spray aja dengan ini. Ketika kita spray dengan ini ya belum tentu langsung sembuh, itu perlu proses-prosesnya juga ya teman-teman. Lebih baik kan kita cegah terlebih dahulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bertani Muda. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengolahan lahan. Ya, walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena di sini saya juga mengambil dari pengalaman saya yang sebelumnya. Untuk pengolahan lahan itu sangat penting ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, pengolahan lahan itu tujuannya hanya dua ya. Kalau menurut saya pribadi ya, itu ada dua, yaitu yang pertama meminimalisir dari serangan penyakit dan serangan hama. Terus yang kedua yaitu menjadikan tanah ataupun lahan yang akan kita tanami menjadi subur. Untuk penyakitnya yaitu ada penyakit yang seperti bakteri ataupun jamur, itu sering terjadi pada tanah yang kurang pengolahan lahannya maksimal ya teman-teman. Terus untuk hamanya seperti apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya. Kalau untuk bahasa Jawanya itu kayak orong-orong ataupun ulat tanah dan sebagainya, yang hama-hama yang berasal dari tanah ya teman-teman. Yang kedua tadi yaitu penyuburan. Untuk pengolahan lahan itu menjadikan tanah kita atau lahan yang akan kita tanami menjadi subur. Tujuannya hanya dua itu ya teman-teman. Karena ketika tanah kita bebas dari penyakit, terus lahan kita subur, maka saya nggak berani menyatakan 100% ya teman-teman, karena di dunia ini memang nggak ada yang sempurna ya. Di atas 90% maka tanaman kita akan menjadi bagus dan menjadi maksimal ya. Untuk membuat tanah kita menjadi subur, yaitu ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, sediakan makanan terlebih dahulu untuk tanaman kita, yaitu pemberian pupuk dasar. Dimana pupuk dasar ini bisa bermacam-macam ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita lah. Tapi kalau menurut saya lebih menyarankan untuk memberikan pupuk dasar yang tinggi atas unsur hara fosfatnya. Di sini saya menggunakan untuk unsur hara fosfatnya itu yaitu Vertipos. Kalaupun tidak ada Vertipos, bisa saja menggunakan SP36 atau yang lainnya ya. Yang penting unsur dari fosfatnya itu tinggi. Terus yang kedua saya menggunakan NPK, yaitu unsur-unsur makro yang diperlukan oleh tanaman, yaitu ada nitrogen, terus ada fosfatnya dan ada kaliumnya. Ketiga yaitu yang paling penting ya kalau menurut saya ya teman-teman, yaitu pupuk organik. Bisa menggunakan pupuk kandang ataupun bisa menggunakan pupuk organik yang dijual di toko-toko pertanian itu ya teman-teman. Kenapa saya memilih pupuk organik ini? Karena memang harganya lebih murah ya teman-teman. Terus untuk tidak menggunakan pupuk kandang, karena saya tuh masih sedikit rawan ya teman-teman, masih sedikit takut tentang penggunaan pupuk kandang. Karena kalau fermentasinya tidak benar-benar matang, maka pupuk kandang tersebut malah menjadi momok penyakit bagi tanaman kita. Alangkah bagusnya sih memang menggunakan pupuk kandang, tapi dengan syarat fermentasi yang benar-benar matang ya teman-teman, supaya memang benar-benar meminimalisir dari serangan penyakit. Karena ketika pupuk kandang tidak difermentasi secara matang dan baik, maka pupuk kandang itu malah menjadi tempat untuk tumbuhnya jamur ataupun bakteri ya teman-teman. Nah itu perlu kita ingat sama-sama. Memang menurut kita bagus, tetapi cara penggunaan kita salah. Yang ada bukan tanaman kita yang menjadi bagus, malah tanaman kita menjadi hancur ya teman-teman, karena kelakuan kita sendiri yang tidak tahu dan tidak bisa untuk fermentasikan pupuk itu menjadi yang layak untuk tanaman kita. Untuk pembuatan bedengan itu teknis ya kalau menurut saya ya teman-teman, karena ada beberapa petani yang tidak sama ya teman-teman untuk pembuatan bedengannya.
ada yang menggunakan, ini untuk khusus tanaman melon ya teman-teman, ada yang menggunakan 80 cm untuk lebar bedengannya, ada yang menggunakan 1 meter, bahkan ada yang di bawah 80, bahkan ada juga yang di bawah 1 meter. Nah, jadi itu teknis ya kalau menurut saya pribadi. Kalau di sini saya menggunakan untuk lebar bedengan itu 1 meter ya teman-teman, karena lebih baik luas daripada sempit ya teman-teman, supaya akar itu bisa bebas untuk menuju ke sana ke sini ya teman-teman. Kalau menurut saya ya, ketika bedengan itu lebar, maka bisa dipastikan akar itu akan bebas untuk memilih jalannya sendiri ketimbang bedengan itu sempit. Ketika bedengan itu sempit, maka akar itu akan terbatasi ya kalau menurut saya teman-teman. Ketika dia akan ke kanan tetapi bedengan sudah habis, maka dia tidak akan bisa terus menerus untuk ke kanan ya teman-teman. Dia akan kembali lagi dan ya akhirnya cuma di situ-situ aja. Jadi akar itu akan lebih susah untuk menyebar dan akan lebih susah juga untuk mencari makan ya teman-teman. Itu kalau menurut saya. Terus pembuatan drainase ataupun perairan, yaitu bisa otomatis dibuat yaitu teman-teman dengan kita menggunakan bedengan, yaitu dengan antar jarak bedengan 1 dengan bedengan 2. Nah, itu pun kalau menurut saya teknis juga sih. Ada berbeda-beda, ada juga yang menggunakan 50 cm, 80 cm, 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 1,5 meter karena saya memang benar-benar ingin meminimalisir dari serangan-serangan jamur itu ya teman-teman. Ketika tanaman terlalu rapat, terus terlalu dekat, otomatis kelembapan yang ada di lahan kita itu akan menjadi tinggi. Dan ketika kelembapan itu tinggi, maka akan tumbuh ataupun timbul bibit-bibit dari penyakit tersebut ya teman-teman, seperti bakteri ataupun jamur. Maka saya hindari itu terlebih dahulu lah. Jadi saya berpikir seperti ini teman-teman. Lebih baik saya menanggulangi dari awal ataupun mencegahnya dari awal ketimbang saya nanti mengobati. Karena ketika kita mengobati belum tentu semudah yang kita bayangkan teman-teman. Oh, ini tanaman kita misalnya terserang oleh jamur. Oke lah, kita spray aja dengan ini. Ketika kita spray dengan ini ya belum tentu langsung sembuh. Itu perlu proses-prosesnya juga ya teman-teman. Lebih baik kan kita cegah terlebih dahulu lah penyakit-penyakit itu daripada nanti kita kerepotan dalam perawatannya. Selagi kita masih bisa mencegahnya ya kita cegah gitu lah teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya. Terus untuk antar tanam, jadi saya menggunakan di sini untuk antar tanam itu biasanya berbeda ya teman-teman, tergantung keinginan kita. Tanaman melon ini akan ditunaskan berapa, misal ingin fokus ke 1 tunas ataupun ke 2 tunas, ataupun kalau ingin ke 3 tunas nggak masalah, itu terserah terserah teman-teman. Tetapi kalau memang ketiga tunas itu bersiko ya teman-teman. Maksimal kalau menurut saya pribadi juga mentok di 2 tunas ya teman-teman, supaya makanan ataupun unsur hara yang kita sediakan itu tidak terlalu besar dan cukup untuk 2 tunas itu, sehingga 2 tunas itu bisa membuahkan tanaman buah melon itu menjadi maksimal. Ketimbang kita mengejar banyaknya tetapi hasilnya malah nggak maksimal, ya lebih baik kita dapat sedikit tetapi hasilnya maksimal itu kan lebih puas ya teman-teman, dibandingkan melon saya ini buahnya banyak tetapi kecil-kecil akhirnya masuk ke grade B bahkan masuk ke grade C, itu kan sangat sayang ya teman-teman. Ya lebih baik dapatnya buahnya sedikit misalnya dalam satu pohon itu buahnya 1 ataupun 2 maksimal, tetapi mendapatkan grade tuh A semua. Nah, itu lebih mantap ya teman-teman. Tapi saya penasaran juga, nanti ada beberapa pohon mungkin ya, nanti saya akan cabangkan 3 ya teman-teman. Saya akan pelihara 3 tunas. Jadi saya ini percobaan nanti ketika tanam, karena ini sekarang kita juga masih pengolahan lahan. Nah, itu kita akan tunaskan 3. Gimana hasilnya nanti kita akan lihat di video-video berikutnya ya teman-teman. Terus yang penting intinya itu ya teman-teman, kalau menurut dalam pengolahan lahan tujuan saya itu hanya 2 itu. Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit ataupun jamur.
ya itulah penyakit yang berasal dari jamur ataupun bakteri. Terus yang kedua yaitu terhindar dari hama. Sedini mungkin kita harus meminimalisir ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu untuk menyuburkan tanah. Nah, untuk menyuburkan tanah itu yaitu tadi dengan menggunakan kita gunakan yaitu cara pemberian pupuk-pupuk dasar supaya tanah kita itu menjadi lebih subur, unsur hara yang ada di dalam tanah itu tuh benar-benar terpenuhi sehingga tanaman bisa menyerap dan memakan semuanya secara maksimal. Terus oh ya, tadi lupa saya tidak menyebutkan yaitu menggunakan kapur dolomit ya teman-teman. Kapur dolomit ini itu malah lebih penting ya teman-teman, karena tinggi rendahnya dari pH tanah yang akan kita tanaman itu juga sangat berpengaruh bagi tanaman kita ke depannya ya teman-teman. Bagusnya kalau untuk lahan melon ataupun lahan sebagainya ya teman-teman, itu pH tanah antara 6 sampai 7 itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Kalau pH tanah itu antara 6 sampai 7. Jadi untuk pengapuran dolomit ini saya 2 kali ya teman-teman. Yaitu yang pertama sebelum penebaran pupuk dasar. Terus kedua setelah penimbunan pupuk dasar. Jadi sebelum penutupan mulsa itu teman-teman, kita tabur lagi tipis-tipis. Nah, setelah itu kita semprot lagi dengan bakteri-bakteri sida yang bagus seperti contohnya kayak Anfus atau Glio atau bisa juga dengan M21 itu ya teman-teman. Di situ ada trichodermanya juga, karena trichoderma memang jamur ataupun bakteri ya teman-teman, bakteri yang bagus dan membantu kesuburan bagi tanah kita dan menjaga tanaman kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang akan menyerangnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa menginspirasi ataupun bermanfaat bagi teman-teman, karena apa yang kita lakukan sekarang itu harapan kita adalah menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi semua orang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.